Selamat malam semuanya. Kita mulai untuk materi berikutnya, yaitu simpan data ke dalam menyimpan data dalam database. Nah, kita sudah punya namanya si proses mahasiswa ya. Di proses mahasiswa itu kita akan ngambil koneksi ke dalam koneksi DB. Setelah itu baru kita akan tampilkan data mahasiswa dengan get mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan data? Ya. Ketika kita mau menambahkan data mahasiswa, nah, kita harus menambah metodenya. Metode untuk nambah data mahasiswa. Nah, untuk nambah data mahasiswa, kita masuk ke yang proses mahasiswa. Di dalam proses mahasiswa ini, kita taruh yang paling bawah. Nah, tapi kalau bingung mau ditaruh di sebelah mana, kita collapse aja nih. Ya, yang di sini kita collapse. Di samping angka, kita collapse. Nah, kan ketahuan nih. Nah, kita taruh di bawahnya. Oke. Kita bikin public boolean save mahasiswa. Ya. Ini data mahasiswa. Seperti data yang kita udah punya, kita pakai mahasiswa. Oke. Nah, kemudian karena dia tipe datanya adalah boolean, dia harus ada return value-nya. Kecuali kalau void. Kalau void nggak perlu ya. Karena dia ada tipe data, harus balik. Nah, kita bikin boolean hasil sama dengan false. Kemudian di bawahnya kita return hasil. Nah, baru di dalamnya, di antara hasil return dan hasil boolean, kita gunakan prosesnya. Kita menggunakan using MySQL connection, ya, MySQL connection con sama dengan db.open connection. Nah, db-nya dari mana? db-nya dari sini ya. Nah, ini koneksi db. Waktu kita bikin construct, nah dia ada db-nya dibikin new koneksi. Nah, kita di sini menggunakan db open connection. Kita kasih kurung berawal. Kemudian kita bikin using MySQL comment atau cmd sama dengan new MySQL comment. Oke. Baru kita bikin comment.connection sama dengan connection. Kalau yang di modul pakai cmd ya, nggak apa-apa. Ini adalah hanya variabel saja. Karena di sini tadi auto saya guess, begitu saya tulis cmd atau con, dia langsung full. Nah, saya pakai aja. Baru kita connection dot open. Oke. Ini comment text. Kita bikin comment text. Nah, comment text-nya karena kita mau nyimpen data ke dalam database, kita menggunakan insert into table MHS name, nama, kelas, jurusan. Oke. Kita plus biar berada di bawahnya. Values as. Oke. Values kita pakai add name, add nama, add kelas, add jurusan. Ya. Jadi ini kita menggunakan parameter name, parameter nama, kelas, dan jurusan. Fungsinya kenapa kita menggunakan parameter? Salah satunya adalah untuk menghindari SQL injection. SQL injection adalah salah satu teknik yang digunakan oleh hacker untuk melakukan hacking ke dalam database. Kalau cuma ngambil data nggak masalah. Kadang-kadang hacker itu iseng drop database. Nah, itu data kita hilang. Kalau kecurian kita masih punya datanya. Kalau di drop data kita hilang.
maka kita menggunakan parameter. Nah, setelah kita punya parameter, kita isi parameternya dengan data si mahasiswa yang kita punya. Oke. Baru kita bikin comment dot parameter dot add, kita tambahkan name ya, koma, MySQL DB tipe varchar ya, dot value sama dengan mahasiswa dot name. Selanjutnya comment dot parameter dot add nama MySQL DB type dot varchar, value-nya sama dengan mahasiswa dot nama. Comment parameter kelas MySQL data type varchar value kelas dan jurusan MySQL varchar dan value sama dengan mahasiswa dan jurusan. Oke. Baru di bawahnya kita cmd execute non query. Baru koneksinya kita close dan hasil kita isi jadi true. Oke. Kalau misalkan nanti dia gagal, ini nggak akan ke-execute yang di bawahnya. Ini mahasiswa.nim didapat dari mana ya? Dari sini. Data mahasiswa. Kita lihat data mahasiswa. Di dalamnya kan ada ID, NIM, kelas, dan jurusan. Oke. Nah, kita udah punya untuk prosesnya. Nah, setelah kita punya proses, kita lihat di halaman mahasiswanya. Kita lihat di mahasiswa CS HTML. Nah, mahasiswa CS HTML, kita tambahkan button ini nih. Button class, button on click-nya, location, href. Nah, kita kasih misalkan mahasiswa add ya. Ini mahasiswa add. Oke. Ini kita delete. Kita pakai mahasiswa add. Ya. Kita udah itu kita tambahkan mahasiswa add. Di page kita klik kanan, new file, kita kasih mahasiswa add.cshtml. Oke, kemudian tambah lagi di page new file mahasiswa add.cshtml.cs. Oke. Kita udah punya mahasiswa add.cshtml. Oke, kemudian di mahasiswa cshtml.cs kita tambahkan nih namespace absen online dot pages dot pages. Oke, kita bikin public class mahasiswa add model. Ini bagian dari page model. Oke. Nah, ini kita udah punya mahasiswa add model. Dia pakai page model. Nah, ini harus diimpor ya using Razor. Dia akan impor. Nah, kita sudah punya di ini. Kita coba bikin
bin property. Bin property. Kita pakai public data mahasiswa MHS, kemudian kita bikin get dan set. Data mahasiswa MHS. Kita import using net core, data MHS-nya kita using, ya, jadi diimport juga. Si page model, MVC, Razor page, semuanya udah diimport. Kita bikin public void on ya, on get. Oke. Kita save dulu. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Mahasiswa add mahasiswa. Kita pakai add page. Oke. Add model mahasiswa add model. Oke. Add view data title sama dengan add mahasiswa. Oke. Nah, kita tambahkan, kita misalkan pakai H2 dulu nih. Tambah mahasiswa. Oke. Nah, kita udah punya. Nah, kita coba running dulu nih. Coba running, saya running aja. Oke. Show error dulu nih. Absensi online approach. Oh, ini kurang titik koma. Dia ngasih tahu nih errornya. Ini ada expected, titik koma expected gitu. Saya pakai debug aja ya, saya runningnya. Nggak usah pakai .NET Run. Saya debug aja. Show error. Oh, sebentar, mahasiswa add model. Nah, kita coba lihat mahasiswa add. Oh, ini tadi mahasiswa. Oh, tadi belum ada mahasiswa modelnya, ini salah nulis tadi. Makanya saya samakan dengan yang ini. Mahasiswa add model. Oke, kita running. Oke. Kita coba master, mahasiswa. Ya, kita add mahasiswa. Oke, berarti mahasiswa add-nya sudah jalan ya. Nah, setelah dia mahasiswa add jalan, baru kita masuk ke si mahasiswanya. Nah, kita close dulu biar nggak error. Kita balik ke mahasiswa add, baru kita tambahkan menunya. Nah, jadi kita bikin seperti, kita coba running biar nggak ada error. Nah, setelah kita tambahkan desainnya untuk si mahasiswa ya. Kita pakai div class
row. Oke. Oke, div kelas kolom MD4. Kemudian kita pakai form method post. Ini kadang nggak mau keluar nih atau suggest-nya. Kita pakai div ASP validation summary. Ini kadang kalau nggak mau keluar only class text danger. Ini kalau suka nggak keluar nih auto suggest-nya. Kalau auto suggest-nya keluar enak nih, div class form group ya. Oke, kemudian di dalamnya kita kasih label ASP4 MHS. MHS dari mana? MHS itu dari yang sini. Nah, ini kan kita nambahkan MHS. Nah, kita panggil di CSS.html kita. Dot name. Ya. Kelas control label. Oke, kemudian ditambahkan input ASP4 sama MHS.name. Kelasnya apa? Form control. Oke. Kemudian span ASP validation for MHS.name. Class text danger. Kalau ada error jadi kita lihat. Nah, kita bikin name, kita copy aja. Name, nama, kelas, jurusan. Nah, kita tinggal rubah di sininya. Name, nama, kita copy aja. Nah, terus bawahnya. Kelas, jurusan. Nah, ini name, nama, kelas, jurusan dari mana? Ya, dari data mahasiswa. Ini kan ada data mahasiswa, ini adalah name, nama, kelas, jurusan. Oke. Nah, setelah itu untuk ngirim datanya kita pakai submit. Div class form group ya. Input type-nya submit. Value-nya simpan. Kelas. Nah, kalau di sini pakai kelas button primary. Oke. Nah, untuk add-nya sudah beres nih. Nah, dia ada metodenya pakai post karena hanya metode doang, tidak ada action-nya. Otomatis action-nya ada di halaman mahasiswa tersebut. Oh ya, ini satu lagi untuk biar dia ada validasi ya. Ini kita di yang database data mahasiswa itu. Nah, ini kita tambahkan required untuk NIM-nya. Jadi artinya NIM-nya wajib diisi. Yang lainnya nggak diisi nggak apa-apa. Ya, kita bikin si data mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa add, kita bikin sebelum ini yang di sininya kita tambahkan biar dia ada errornya ketika dia dia diklik dan tidak ada. Kita pakai namanya add section script
Nah, add ya await html dot render partial ching underscore validation script partial. Itu kadang suka muncul, kadang enggak. Ya. Baru kita masuk ke CSS-HTML-nya. Kita bikin public the action result on post. Di sini return new page. New page. Ya. Nah, di sini setelah kita bikin new page, nah di atasnya kok new page, return page. Sorry. Nah, kita panggil untuk nyimpen database-nya. Kita pakai ini proses mahasiswa, proses sama dengan new proses mahasiswa. Karena tadi di proses mahasiswa kan kita nambahkan save mahasiswa. Kita tambahkan dan tipenya boolean. Kita cek if proses dot, ini ada save mahasiswa, yang kita simpan apa? MHS. Maka return new redirect to regression. Kita balik ke mahasiswa. Nah, ini udah beres nih. Jadi ketika dia nge-save data, maka dia akan balik lagi ke si halaman mahasiswa. Kalau enggak, dia akan balik ke halaman yang saat ini ada. Ya. Setelah itu, kita coba running aja. Saya running. Ya. Oke. Nah, kita masuk error dulu. Oh, HTML. Ini salah nih. HTML. Jadi, enaknya nih. Dikasih tahu. Kalau ada error. Ini dia udah nggak ada error. Oke, kita new share. Nah, nih. Dalamnya tampil ya. Kita master, mahasiswa. Nanti tampil mahasiswa kan ada data-datanya nih. Ya. Kita add mahasiswa. Nah, misalnya ini saya langsung simpan. Ini ada tulisannya. Ini wajib diisi. Nah, kalau mau ada tampilannya pakai placeholder kan. NIM. Nanti tambah mahasiswa. NIM 123, nama IPA, kelas 6, semester SI. Oke, saya simpan. Nah, ini datanya nambah kan. IPA 6 SI. Tuh, seperti itu. Nah, tadi kan kita close dulu. Mahasiswa add CSS-HTML. Ini kok nggak ada keluar nih labelnya. ASP4 class control label. Nah, ini labelnya itu harusnya keluar nih. ASP4. Apa dia harus seperti ini? ASP4 bla bla. Kelasnya saya bikin name-nya. Kita coba running. Nah, ini kan keluar NIM. Nah, jadi
untuk menampilkan dia nggak mau kalau pakai yang seperti ini. Backslash ini harus pakai yang kayak gini. Label maunya kayak gini. Nah, ininya di set. Oke, saya save, saya close. Oke, kita running lagi. Nah, ini kan tampil semuanya. Jadi beginilah cara menambahkan data ke dalam data mahasiswa. Jadi simple karena dia begitu dia masuk ke sini, dia akan menjalankan proses save mahasiswa. Kita lihat definisinya. Dan dia akan jalankan nih, coba koneksi. Kalau sukses akan coba bikin hasil komen. Kalau sukses dia akan terus sampai di execute, kemudian close. Kalau nggak ada masalah hasilnya dibikin true. Nah ketika hasilnya true kan dia akan masuk ke dalam dan return ke direct model.